Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, salam pejuang negatif. Pada hari ini konten terbaru dari IG gue. Kebetulan kita akan bikin secara ya beberapa hari sekali gitu untuk live IG ini. Terus yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah pernah bersilaturahmi atau bercengkrama dengan COVID-19, baik yang masih isolasi ataupun yang udah jadi alumni ya. Untuk hari ini, pada sore hari ini kita akan ngobrol bareng temen gue yang namanya Mas Bro Hafiz, seorang aktivis dan seorang kegiatannya tuh banyak banget dan juga banyak menginspirasi orang banyak. Dan kebetulan kemarin pas pada saat kena COVID ya positif, Hafiz itu lagi ada di Jogja. Nah sekarang dia lagi isoman di Jogja. Sambil kita nunggu nih, bentar lagi dia sudah gabung belum ya? Kita undang aja. Kalau udah gabung, kita langsung tanya-tanya bareng, ngobrol dari Jakarta dan juga dari Jogja. Isolasi mandirinya. Udah kita invite. Halo, ada Bagol juga. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sinyal nih, kayaknya sinyal. Emang sinyal? Nah, sinyal lu masih muter-muter. Nah, sekarang udah nih, udah oke nih. Oke ya. Mantap. Gimana? Kalau gue nanya kabar, udah tau lagi sakit COVID, masa gue tanya kabar sih? Sekarang posisi lagi di mana nih? Kalau boleh tahu. Jogja, Mas. Ini ceritanya sponsor nih? Enggak kan? Bukan sponsor kan? Enggak, gue lagi masak air panas. Gimana? Aduh, gila. Suatu kehormatan banget nih gue bisa live sama influencer. Gue tuh biasa live soalnya. Bisa live. Gue juga ini baru beberapa kali live sih. Cuma yang konten baru gue ini ngobrol bareng pejuang negatif. Awalnya kan di YouTube ya. Sekarang bisa mending langsung di IG aja lah, biar langsung interaksi sama orang gitu. Nah, kalau sekarang kan lo posisi udah hari berapa sih? Sekarang hari ke-7. Hari ke-7 ya? Ah, Nah, sekarang cerita dikit dong, kira-kira sebelum lu terkonfirmasi positif ini, kegiatan lu apa aja sih? Sama ngapain aja? Kesibukannya? ya, Lagi aktif di mana aja? Kayaknya kalau gue lihat di IG kan lu ada di mana-mana kan. Sekarang ada di mana, besok ada di mana gitu. Ceritain dikit. kemarin gara-gara tuh emang lagi apa namanya ya? Kesibukan tuh ya, ada beberapa yang diurus lah. Terus lagi tapi nggak terlalu sibuk, jadi makanya bisa keluar kota. Ya hampir tiap bulan tuh Bali Jogja kayak gitulah. Wih, Sambil gile. tapi biasanya tuh gue jaga gitu loh Mas, jaga gue tuh orangnya slow tapi gue tetap jaga protokoler kesehatan gitu sebenarnya ya, kayak Swab asli buktinya dong ya? Swab terus ya? dia swab terus lagi kalau emang ke tempat-tempat umum tuh kalau emang dirasa udah nggak worth it buat gue datengin gara-gara rame, ya gue ngindar. Terus lagi meskipun foto atau Instagram story tuh ya kemana-mana, tapi tetap tuh gue aware banget sama COVID lah kayak gitu. Makanya alhamdulillah jaga Tetap tuh waspada meskipun lah gitu ya? mana iya. Nah gue nggak tahu tuh kemarin emang waktunya kena kali ya, dan lagi apes gitu kan. Waktunya kena sih, bener, emang waktunya kena. Iya, Kayak gue juga waktu itu juga sama sih, begitu juga, meskipun kita sering swab, sering jaga, tau mah kayak emang waktunya kena, ya udah mau gimana kan. nih
Pangeran nih. Nah, ntar kita sapa teman-teman yang ada yang udah bergabung ya. Nah, terus begitu lu tahu nih, lu positif gitu kan? Itu Iya. gimana sih? Rasanya tuh Awalnya gimana? nggak ada gejala ya. Maksudnya Oh, lu nggak gue ada gejala ya sama sekali? hari itu emang lagi di Jogja, udah 7 hari gue di Jogja, terus mau balik Mhm. tuh, mau balik ke rumah, ke Jakarta. Hmm? Rencana kan masih bingung tuh karena aduh balik dari mana ya, kalau mau dari Adi Sucipto pesawatnya ATR yang kecil, akhirnya ya Mhm. udah lama juga nggak naik kereta, gue naik kereta Oh, dengan justru kereta, mau naik kereta? Gue iya, kira naik pesawat. kereta malam, terus akhirnya gue siangnya tuh swab dulu Swabnya di di stasiun. stasiun. Nah Oh, di di situ stasiun. Oh, justru di stasiun. iya, terus di situ tuh ada Geno, ada swab. Nah gue ambil swab, coba Heeh. Geno tuh mungkin nggak kedetek kali ya, negatif. Heeh. Balik ke Jakarta terus akhirnya nularin. Untungnya gue Nah, swab, tapi gue untungnya bagus swab ya, antigen ya. iya swab antigen karena di Di sana stasiun tuh Tugu tuh. ada genosis atau sih apa sih itu yang Ginos, baru, Ginos ya. Yang gen- baru betul. genos, dan itu cuma bayar 20 ribuan mas. Heeh, betul. Akhirnya udahlah gue sekalian aja swab lah. Untung swab juga murah kan di stasiun, Heeh. 105. Karena udah beli tiket ya, karena udah beli tiket ya. Terus habis dari situ udah ternyata gue positif. Hmm. Nah, Hmm. positif gue langsung, gue nggak stres sih, maksudnya gue berusaha karena kan gue sering banget kan kalau teman-teman gue yang kena covid gue bilang jangan stres, happy apa gimana, Tapi terus itu nggak down ya, itu di situ nggak down ya. pas gue tahu positif, gue positif, oh ya udah langsung gue telepon beberapa partner yang berhubungan sama kerjaan lah, sorry gue Hmm. kayaknya bakalan extend nih di Jogja. Kenapa, Fis? Masih ada urusan? Enggak, gue ketahan di Jogja gara-gara COVID. Nah, akhirnya ya udah karena positif. Ya udah akhirnya Hmm. udah udah selesai urusan sama apa namanya? Hubungin beberapa partner bahwa gue harus ketahan di Jogja, langsung gue inisiatif PCR. Hmm. Nah, gue PCR, abis PCR gue tuh langsung cari hotel dulu nih, balik ke hotel lah, balik ke hotel. PCR belum, PCR paginya baru dapat kabar. Nah gue Hmm. tuh pas malam pertama itu tuh Sabtu pak siang gue swab, Sabtu malamnya gue langsung ada gejala tuh mas, langsung meriang gitu badan gue. Oh, baru muncul gejala tuh. Rata-rata orang gitu ya. Awalnya OTG begitu ketahuan Iya, positif tuh ada gejala ya. iya, padahal gue nggak stres nggak apa lah, gue enjoy lah, gue Ah. berusaha ya, udah waktunya kena dan di Jogja. Terus karena gue dari kemarin juga hampir dari bulan September sampai Februari ini udah 3 kali ke Jogja, 3 kali ke Bali. Jadi tuh ya Hmm. udah kayak kena di Jogja ya udah. Nah, terus dari situ gua langsung tuh aduh nih serem juga nih gua meriang, demam, terus di kampung orang. Mana lu sendirian lagi ya kan? Kemudian aduh nih bahaya nih, bahaya. Terus Teman-teman lu berarti udah pada balik tuh. udah pada balik semua, mereka udah pada swab negatif semua alhamdulillah. Bahkan Lu yang ketahan berarti. iya, bahkan tuh ada temen gua yang eh, malamnya tuh bareng sama gua, terus dia juga Hmm. yang nganterin gua ke stasiun, dia juga yang nganterin gua PCR, Hmm. nganterin mana-mana tuh ada satu orang Jogja, dia akhirnya gua swabin juga pas gua PCR, alhamdulillah dia juga negatif. Oh, dia negatif. Ah. Terus dari situ oke lanjut lagi gua meriang, demam, nah akhirnya gua bingung nih, waduh ini orang sendirian kayak gini kondisinya, akhirnya udah paginya gua langsung inisiatif tuh pengen balik ke Jakarta. Mm-mm. Gue udah nyari-nyari referensi lah, udah telepon orang rumah juga, gue bilang kayaknya mau balik Jakarta nih, jadi tolong agak rapiin ruang tengah di atas. Jadi gue biar di atas tuh kan sebenarnya di rumah gue kan bertiga doang kan, sama nyokap bokap kan, sama ibu bapak, Mm-mm. terus Biar isoman di rumah gitu maksud lo? iya niatnya gue mau isolasi mandiri di rumah, gue udah hubungin Hmm. orang rumah buat di atas tuh jangan dipakai, emang khusus buat gue aja dulu, jadi gue bisa aktivitas di sana, olahraga, berjemur, terus lagi apa namanya ngelakuin aktivitas lah. Nanti selesai gue Ah, ah. aktivitas infektan, terus makan alat makannya juga udah gue pisahin. Tuh gue udah pikirin tuh, waduh gue Oh, kayak udah harus prepare segitunya ya? sampai gue udah nanya drive apa rental mobil
untuk anterin gue ke Jakarta dengan kondisi yang gue kasih tahu Mas bahwa gue COVID gini-gini, dan udah dikasih tuh harganya 4 juta. Ada yang Ternyata mau? ada yang mau. Oh gitu. Biayanya 4 juta, dia udah Heeh. fasilitas 2 kali. Itulah pokoknya dengan Tapi dia protokol. udah pakai pakai AP hazmat juga atau gimana tuh? Gue nggak tahu ya, nggak Oh, ada mungkin kan? tapi dimikain lah, dipasangin mika. Oh kayak apa mobil online gitu ya? Iya. Taksi online ya? Terus akhirnya gue mikir lagi nih, waduh nih lumayan juga 4 juta kan. Mm-mm. Sedangkan di sini udah sendiri semua, PCR, swab, bayar sendiri. Nah, Nah, akhirnya pas gue ada pertimbangan gitu, gue lagi nego harga, gue minta kurangin gope. mm-mm. Dia juga rencananya mau ngasih, tapi gue mikir, ketemu hotel nih, dapat referensi hotel dari rekan gue lah di Jogja, Mm-mm. hotel di Ibis, emang khusus isolasi mandiri Mm-mm. dengan Bener. lumayan ya, ke sebanding lah kalau gue bilang ya dengan fasilitas. Jadi Heeh. akhirnya kita mutusin untuk isolasi mandiri di hotel Ibis ini. Oh, jadi lu di Ibis ini apa namanya? Dengan budget pribadi gitu ya? Kalau di Jakarta kan setahu gua untuk isolasi di hotel kan ada ditanggung sama pemerintah ya. Kalau Iya, di sana berarti enggak? Dia Ibis menyediakan sendiri dengan fasilitas sendiri apa biaya sendiri gitu ya? iya, gue sih biaya sendiri sih. Gitu. Ya makanya mungkin ada perbedaan ya. Mungkin di Jakarta aja yang didapat difasilitasi di Hotel Ibis gitu ya. Lalu teman-teman gue juga banyak yang difasilitasi nih di Hotel Ibis di Jakarta gitu kan. Dan itu free. Gue sih nggak tahu ya prosedurnya kayak gimana. Mungkin apa karena di kota orang jadi kurang dapat Nah, informasi kayak yang gimana fasilitasnya atau gimana. Tapi ya kan waktu berjalan ya, gue nggak sempet nyari-nyari. Mungkin kalau di Jakarta gue sambil nunggu dapat fasilitas itu gue bisa isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, ini kan enggak. mm, Terus gue harus dikejar waktu juga. Akhirnya ya udah, akhirnya gue mutusin di sini. Tapi gue lagi mm, tadi gue udah nanya-nanya Red Doors, marketing Red Doors Jogja, terus ada mm, beberapa kos-kosan aktif yang gue udah incer. Gue tuh pengen pindah biar mm. lebih sama, ganti suasana, karena kan udah hari Bosen kedua ya. Iya. bos. Dan lu Gue juga nggak ngapa-ngapain. Berarti di situ khusus orang-orang yang positif dong ya di Ibis ya. iya khusus yang positif di sini. Nah, sekarang kegiatan lu berarti di situ ngapain aja? Kalau waktu gua di Wisma Atlet kan banyak kegiatan nih, Gue gitu sih kan? ya, gila sih, Lu ya sendirian aja ya. erorin orang-orang melalui video call sih dari kemarin. Jadi Termasuk IG Live ini ya. Nggak mau iya. IG Live loh, gue paksa loh. Nah terus lagi Akhirnya mau. apa namanya, nah hari nah akhirnya tuh langsung tuh Mas pas pindah ke Ibis tuh ya banyak bantuan juga lah, teman-teman pada Uh, care. Ada aja banyak kiriman-kiriman. Terus lagi gue hari Seninnya itu hari ketiga gue akhirnya ronsen torak ya itu lagi, gimana tuh? cek darah, terus Mhm. cek oksigen, ya semua alhamdulillah aman Saturasi lah, ya, semuanya bagus ya. bagus ya. Ada sih sedikit flek gitu, kecil Mhm. banget. Kata dokter sih ya nggak ada harus penanganan khusus sih, jadi emang benar-benar isolasi mandiri. Nah, tapi yang lu rasain sekarang nih kayak misalkan mungkin nafas berat atau sesak nafas, ngerasain nggak? Hari ini malah gue lagi happy banget karena Hmm. penciuman gue tuh Oh, hilang hari doang. Terus uh, bau makan makan, rasa. makan gue nih, perasa lidah gue nih udah balik lagi. Jadi Tapi cuman udah 100% atau makanan yang strong-strong doang bumbunya atau gimana? enggak, bahkan makan buah aja udah berasa. Tadinya kan gue Hmm. kalau makan tuh pas di lidah waktu kemarin tuh gue hilang tuh dari pagi. Nah kemarin itu gue makan di sini tuh hambar, Kayak nggak kebas gitu ya mulut ya, nggak ada rasa gitu ya. ngerasain asin, manis, asem, Iya. pedes nggak ada. Nah pas masuk ke tenggorokan baru ada rasanya Mas. Mm. Nah lu juga gitu nggak sih? Sama. Dan gue itu lama loh gue bisa Nah sampai seminggu tuh. gue alhamdulillah sehari doang, hari ini tuh gue ngerasain semua nih. Gue makan anggur aja nih udah berasa Udah enak manisnya. ya, udah enak. Nah, nafsu makan pasti langsung nambah tuh, langsung beda tuh ya kan. Udah langsung ada rasanya. Nah Kalau terus gue itu sempet apa namanya kayak kan orang suka
apa sih minyak kayu putih ya masukin ke hidung. Kalau gue minyak kayu putih tuh nggak berasa, gue beginian nih, gue masukin ke hidung gue giniin. Dan itu nggak berasa juga awalnya. Nah sekarang gue udah berarti udah ngecium semua. Kalau penciuman berarti gue hilang 2 hari doang. Sehari tuh bener Oh cepet ya berarti ya. 2 hari kemarin tuh pagi-pagi bener-bener gue nggak ngerasain cium sama sekali mas. Nah kemarin kemarin tuh udah kecium tapi jauh. Jadi gue kayak nyium minyak kayu putih begini nih. Kayak nyiumnya tuh di sini gitu jauh. Gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah benar-benar kecium. Terus lagi makanan gue udah berasa cuman sehari doang. Ya, bersyukur sih cuman sehari. Sempet halu nggak? Sempet halu nggak? Enggak sih. Ada soalnya tipikal orang yang gue pernah ngobrol gitu ya. Gue tuh halu kayak wangi minyak wangi. Dia tuh nyiumnya malah bau loh, bau kayak bau busuk gitu. Enggak sih. Lu nggak ya? Enggak ya? juga. Ya gue tetap olahraga, berjemur, terus lagi bahkan cepet capek nggak? Cepet capek nggak? Udah apa? Kalau lagi olahraga cepet capek nggak? Cepet capek. Karena mungkin aktivitas kita tuh nggak biasa mas. Biasanya gue dari kemarin. Jadi lucu nih. Tadi pagi gue jujur gue keluar hotel. Jadi gue tadi izin sama orang hotelnya kan. Sebenarnya kan ini lift dimatiin kan. Jadi kita nggak bebas lah. Terus lagi di lantai berapa nih? Lantai 8. Oh lantai 8. Terus? Gue bilang mas, saya izin dong keluar hotel mumpung mataharinya bagus, panas, gue bilang gitu kan. Terus lagi saya nggak bakalan nularin lah, saya tetap jaga jarak. Terus lagi masker di double, pakai jaket. Terus lagi bawa semprot disinfektan. Jadi gue kalau habis naik gue pasti semprot. Sanitizer juga ya? Dan sanitizer keluar kamar juga pas mau keluar kamar gue semprotin disinfektan dulu baju sepatu gue mas biar tuh kuman gue keluar itu nggak gue bawa. Aman lah ya. Ya, nah kan Jogja juga sepi kan. Oh sepi ya Jogja ya? Jogja jalan kaki tuh sepi, banyak tuh orang naik motor. Jadi tuh benar-benar tadi akhirnya gue dapet jalan tuh 6 kilo kayaknya ya, hampir 6 lah jalan kaki, lari karena terus nyampe ke Tugu, gue balik lagi. Dan itu jam 9. Ini Ibis yang di mana sih? Di Sucipto. Oh, di Sucipto, dekat bandara ya? Ya, tinggal lurus saya tuh Tugu tuh. Benar. Hotelnya, oh ya udah Mas, tadi saya udah informasi ke pihak keamanan sama manajemen. Mas nggak apa-apa keluar, terus lagi tetap tapi jaga protokol kesehatan ya. Iya, gue bilang. Tapi sebenarnya boleh nggak? Harusnya sih nggak boleh ya karena kan lu lagi positif terus lu jalan-jalan kok sebenarnya resiko kan. Tapi gue juga karena gue sadar gue positif dan gue tahu kondisi gue jadi gue tetap bisa jaga sih sebenarnya mas karena gue nggak ada batuk. Jadi nggak ada batuk ya? Nggak ada batuk terus lagi pilek juga nggak ada. Tuh lihat aja muka gue. Jadi benar-benar enak banget tadi gue pas keluar hotel tuh kayak mau nangis karena udah lama. Akhirnya gue bisa menghirup udara segar gitu ya. Berapa hari udah bebas. Terus lagi gue kaku banget badan gue, anjrit nih jalan gini aja capek banget. Biasanya gue jalan kemana-mana, gue bilang karena kaku banget kan. Bener. Alah, bersyukur banget. Tadi tuh pagi masih gue nggak bisa nyium karena ya gue ya masih proses gitu. Pas abis gue keluar hotel, mungkin gue energi gue langsung naik lagi kali ya, terus langsung moodnya naik, bagus, semua bagus. Akhirnya gue udah bisa nyium, bisa rasa sekarang. Berarti naik turun itu pakai tangga atau liftnya dihidupin tuh? Liftnya dihidupin, dibukain. Oh, liftnya dihidupin. Khusus buat lu turun? Iya, jadi kalau ke bawah ya kita harus telepon orang resepsionisnya biar baru liftnya dihidupin gitu ya? Iya. Besok gue juga pasti keluar. Gue mau swab. Oh, nah kalau misalkan untuk makan sendiri berarti udah satu paket 3 kali atau gimana nih? Atau lu makan di luar biaya lagi? Gue sih ngambil paket yang sarapan pagi doang karena kan ambil paket yang full tuh pagi, siang, malam dapat plus laundry. Nah, baju udah di laundry semua jadi aman. Terus lagi pas bosen kan makan siang makan malam ini menunya hampir sama ya. Ambil paket yang pagi aja karena siang malam tuh kadang teman-teman gue juga ngirim makanan jadi biar kemakan aja.
Hmm. Kan mau banjir Hmm. kan. Kalau misalkan lu mesen apa GoFood atau GrabFood gitu, itu bisa nggak? Bisa banget. Bisa bang. Diantarin sama kamar sama resepsionisnya, sama orang hotel. Udah disiapin meja tuh di depan kamar. Ini meja untuk kamar gue, kamar sebelah. Hmm. Jadi udah ada, pokoknya ada kiriman dari manapun, lu ditaruh di meja itu gitu ya. Ya, Nah, apa namanya? Kalau boleh tahu juga nih, lu kan sekarang udah hari ke-7 ya. Berarti kira-kira sampai berapa hari? Mau sampai 10 hari atau 14 hari atau besok kan swab, apa hasil swabnya aja? Nunggu hasil swab. nunggu hasil swab sih. Gue sih besok swab, mudah-mudahan aman semua ya. Mm-mm. Misalnya Biar benar-benar cepat negatif ya. aktif, Heeh. ya gue bisa recovery, tapi gue tetap recovery di Jogja dulu, nggak balik Jakarta mas, karena gue takut nularin loh, karena kan Ya, ya, sebenarnya benar. kan 14 hari kan, Mm-mm. jadi kalau gue udah negatif di hari ke-8 sampai hari ke-10, gue tetap mau di Jogja dulu sampai ke-14. Iya, iya. Nah, mungkin nih sekarang coba kita lihat ada yang apa yang ikut gabung sama kita nih. Mungkin ada, kalau ada yang mau nanya-nanya nih sama gue atau sama Hafiz juga boleh ya. Kirim pertanyaan di bawah. Ini ada Ega Hermansa. Ada. Halo, Gol. Kabar. Terus ada Arif, ada teman-teman gue, ada Fauji Ahmad, ada Singgih Pangestu Eskov 19 ini, kayaknya alumni Eskov COVID-19 juga nih. Jadi kalau lu udah negatif, lu dapat gelar, Mas. Apa? Eskov 19, Kapsul. sarjana COVID-19. Ada dari Pangeran, gokil, lagi isolasi tetap produktif. Iya dong, biar otak nggak kaku ya. Kalau di namanya kita sendirian di hotel kan, pasti kan otak beku. Jadi kita harus tetap apa namanya produktif ya otaknya. Ini ada Judika nih. Judika kemarin gua ajak nggak mau dia. Karena dia juga nggak biasa live. Terus ada siapa lagi? Sukses dan selalu Mas Bro. Thank you. Uh, Thank you Ega. Nanti next kita ngobrol bareng. Terus ada Sigi itu kan benar, saya juga pernah terpapar COVID dan sekarang sudah sembuh Mas. Alhamdulillah sehat terus. Nah banyak nih yang gabung pada sore hari ini. Terus menurut lu nih Mas, kira-kira gimana sih supaya orang itu nggak kena COVID, atau kira-kira kiat-kiat apa yang perlu lu sampaikan, atau rasanya jadi kena COVID tuh enak nggak sih gitu? Ya kayaknya sekali seumur hidup nggak apa-apa kali ya. Nah artinya menurut lu kan pemberitaan di media itu kan COVID itu kan yang dilihat meninggal. Terus lu pernah ngerasain gejala yang bener-bener sampai wah parah banget gak sih? Gitu. Gue sih ini ya, itu yang malam pertama aja gue cemas. Nah itu Cemas pas cemas itu mungkin imun lu langsung turun ya. apa? Imun langsung turun begitu kita cemas, imun turun. Nah jadi Iya, malah makin apa ya? Malah gejalanya tuh malah makin keluar semua gitu ya. masih mas, malam pertama tuh gue meriang kan. Malam Heeh. malam gue kebangun jam 3, gue meriang banget. Semeriang itulah, pokoknya demam banget lah gue sampai aduh Lalu nih. dikasih obat nggak? Ada obat nggak dari hotel tuh, ada dokter yang standby nggak sih? Oh, dari hotel ini kan tuh gue masih di hotel yang lama, yang bukan COVID. Oh, yang hari pertama ya. Terus gue demam, terus jam 3 sampai gue nggak bisa tidur lagi sampai pagi, sampai cemas sendiri. Gue bilang aduh ini gimana nih, akhirnya gue pikir-pikir gue harus balik Jakarta, pokoknya gitulah. Mhm. Tapi habis dari situ nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Yang ke sini-sini nih malah aman banget, sehat banget. Ya makanya tadi sempat diperiksa kan, apa namanya, udah sempat ditorak juga ya. Paru-paru Udah, berarti aman ya. Cuma ada flek-flek sedikit ya. iya, terus torak juga semua gratis gue di sini. Oh, di mana? Oh, yang karena tadi ada sponsor itu dari temen lo gitu ya. Ya ada teman kenalan gitu, terus dia bantu. Tapi kalau dari hotel IB sendiri sekarang ada apa? Ada yang standby nggak, perawat, atau ketika Ada lo kenapa-napa bisa konsultasi? tuh dokter gue nanyain tuh, dokter hotel, Mas gimana kabarnya hari ini. Jadi gue di sini tuh ada dokter konsultannya gitu yang mau online maupun offline. Jadi kalau emang harus datang dia bakalan datang, tapi kalau nggak perlu datang ya konsultasinya by online aja. Oh, Terus telekonsul aja. iya, terus lagi
ada kalau misalnya kita kenapa-napa ya ada dia kerja hotel ini kerja sama rumah sakit lah, jadi gue kayak aman gitu Langsung mas. dirujuk gitu ya. Waktu yang malam pertama yang gue di hotel bukan khusus COVID kan, gue jadi aduh nih gila, kalau gue kenapa-napa nih nggak ada yang tahu nih gitu kan. Bener, Terus nggak ada yang kontrol. cemas tuh gue. Jadi akhirnya ya udah pas dapat hotel di sini nih gue udah agak merasa aman. Jadi gue apa namanya ya ada dia kerja sama rumah sakit, emergency ambulan, terus lagi ada dokter yang bisa konsultasiin mau dari online maupun offline. Gue juga udah report tuh hasil torak gue ke dokternya, terus lagi lab, terus gue apa yang gue konsumsi, obat-obatnya, vitaminnya gue juga gue share Discuss ke juga. Nah kalau sekarang obat yang lagi lu minum itu obat apa aja? gue sih vitamin doang ya, vitamin D, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, terus Zinc lagi ya? iya, terus lagi B kompleks? B kompleks enggak ya? Enggak. Enggak. Nah, berarti mungkin yang kadang ada orang yang nanya kira-kira vitaminnya yang kita minum itu apa aja sih gitu kan. Nah, mungkin dijawab nih Gue sama sih Hafiz nih. nih Oh, Blackmore 1000 ya. ya, vitamin D gue itu lagi yang ini nih. Vitamin D-nya yang nggak Prof D 1000 juga. Pokoknya yang apa namanya yang lumayan dosisnya lumayan tinggi loh 1000 itu ya. Nah, tapi gue lagi dipesanin juga sama temen gue dosis 2000 vitamin D-nya, tapi tinggi banget. belum nyampe. Tinggi banget loh itu 2000. Gue kemarin malah 2 hari lalu gue nelpon beberapa rumah sakit, mas. Gue mau suntik vitamin D, injek gitu, dengan dosis 1000 sampai 50.000. Iya. Ada ya? Nah, nggak ada rumah sakitnya. Gue ada 3 rumah sakit, gue tanyain nggak ada yang bisa. Terus gue diskusi sama dokter hotel gue kan, saya nggak, mas itu besar banget, nggak apa-apa pak dok, soalnya saya juga emang harus benar-benar cepet sembuh nih, gue bilang gitu kan, karena kan biar bisa biar cepet kan. Terus ya udah, ntar saya coba pesanin dulu ya obatnya. Nah, belum dapat jawaban lagi sih, karena biar langsung diinjek, karena kan biar cepet tuh mas, kalau diinjek kan ke darah kan. Iya, benar. Itu dosisnya 10.000 lagi kan. Itu gede banget loh dosis 10.000. Iya, tapi jangan lah kak, ini harus diskusi dulu sama dokter ya. Kalau makanya mungkin apa yang kita sampaikan di sini tetap harus konsultasi dengan dokternya. Setiap minimal orang kan. Nah, sekarang maksud gue upaya apa sih yang pertama harus kita lakukan ketika kita itu terkonfirmasi positif COVID gitu? Mungkin biar orang-orang yang belum terkena nih bisa sewaktu-waktu amit-amit dia kena bisa tahu gitu loh. Gue sih pas kena ya emang nggak ada stres sama sekali sih, benar-benar pasrah. Abis itu gue langsung teleponin beberapa partner kerjaan gue untuk gue izin extend di sini ya. Terus gue dapet hotel ini ya gue anggap staycation aja. Jadi benar-benar nggak stres, karena emang benar-benar kalau lu nggak stres tuh imun lu naik banget, dan apa ya, apalagi gue orangnya kan bosenan ya, terus lagi jenuhan. Nah ini tipe yang jenuh banget, tapi gue berusaha, akhirnya gue udah nelfon-nelfonin orang, video callan, terus lagi ya kemarin pas dapet momen gue keluar gara-gara gue harus toraks, ya gue manfaatin tuh di luar, di rumah sakit. Tapi begitu lu toraks itu lu bilang kan kalau lu itu misalkan positif gitu, saya terkonfirmasi, saya ingin cek ini gitu. Iya, yang orang orang rumah sakitnya tahu kalau gue emang tahu ya? Positif. Ya pokoknya itu intinya ya, kita benar-benar nggak boleh stres ya. Makanya waktu gue di Wisma Atlet juga kan sempat ya olahraga, terus karaokean kayak gitu. Jadi emang kita tuh harus happy untuk penyakit ini. Kalau orang nanya obat COVID itu apa sih? Ya sebenarnya obatnya emang belum ada kan. Obatnya cuma emang nggak boleh stres aja, hanya harus happy aja gitu. Jadi jatuh. Jadi benar-benar ya tetap positive thinking sih jatuhnya gitu kan. Iya, gue jalanin kayak gitu sih ya. Vitamin E gue ini nggak tahu nih, ini udah dikirimin juga sama temen gue nih, vitamin E.
Hmm. Terus Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau mau nanya atau mau ikut ngobrol gitu kan, boleh boleh langsung langsung tulis di bawah aja apa namanya boleh. komen. Nah, terus ada yang ini lagi nih kita bacain. Apa namanya dari Mario Acil cepat sembuh Bang. Dari Yudi Widaswara, weh Mas Bro. Yud, gimana Yud? Sehat Yud? Nah, saya selalu dan amin. Terus ada Firman Istanto, Indri Wanika, temen lo banyak juga nih kayaknya nih. Halo Laundry Sepatu bergabung. Kak Hafiz. Yeah. Kiriman udah dateng kan ya? Tuh ditanyain. Apaan? Ditanyain kiriman udah dateng kan ya? Juga Mas Ramdan ini nih. Gue nggak Ah tahu itu apa ya. tuh? Gue nggak tahu ini herbal kata temen gue, abang gue sih udah gue anggap abang. Parah banget pahitnya sepahit itu beneran. Apaan tuh? Lu kayak minum oli, tau gak sih minum ini Yang minum sampai oli. aduh Namanya apa? Namanya apa? nggak dikasih tahu namanya dibilang herbal udah Oh, oh di situ juga nggak ada tandanya. nggak ada. Jadi minumnya gimana? Langsung lu minum aja gitu atau dicampur apa? Tok satu sendok 2 sendok makan langsung gua gini Ah, pas nyampe ini nih lu kayak kecium bau bau oli gitu. oh ya? Wah, parah dah. Terus itu dosisnya lu sehari berapa kali? Abis makan atau gimana? Sehari 3 kali 1 sendok nih. Udah nyiksa banget. Terus ini Itu apa tuh? iso isoprinosin ini 3 kali sehari. Ini buat apa sih gue juga nggak tahu lah. Ya imun untuk pengobatan infeksi virus. Untuk naikin imun gitu. Gue 9 obat lah sehari. 9 obat tuh. 9 obat. Gimana? Tapi, nah jadi teman-teman ya yang mau apa namanya, yang mau tahu obatnya sebanyak itu loh 9 obat. Ini ada Coco juga nih, Co, semangat Co. Nanti kita ngobrol juga. Nih, Coco lagi Terus ini temen lagi di rumah sakit. Itu apa tuh? azitromycin. Oh, itu kayaknya gue minum itu juga deh. Terus Obat untuk A. radang ya? Linhua, ini gue sempat minum tapi gue nggak ngaruh, nggak ngefek apa-apa, jadi gue stop gitu. Tapi emang beda-beda sih, ya kan? Nah, gue kan tanya ya sama dokter gue, maksud gue karena temen gue, terus lu gila banyak banget obatnya, gue juga takut kan, karena kemarin sekali tuh gue kayak jantung tuh kayak blek-blek gitu loh. Pastilah, langsung deg-deg gitu ya? Enggak, tapi nggak separah itu. Gue pernah minum Enggak. obat sampai juga jantung begitu, lambung juga sempat kena, nggak bagus lah. Gue minum ini semua sih aman sih, tapi Oh, yang tuh mungkin karena gue lagi kepikiran kali ya. Terus badan gue juga gue udah kaku banget kan gara-gara tiduran doang. Terus akhirnya gue kayak blok gitu jantung kayak kayak kontraksi gitu. Nah akhirnya gue nanya lagi ke dokter gue bilang ini gue harus ada yang gue kurangin gak sih obat 9 jenis ini. Terus kata dokternya enggak kok udah aman lu nggak apa-apa semua diminum aja. hmm. Ya. Tapi berarti besok PCR lagi, hasilnya lusa mungkin ya? Gue mau ini enggak sehari kok sampai Oh, yang saat langsung sehari. Someday. ini apa namanya pribadi kan. Hmm. Hmm. Malah gue pengen swab aja besok rencananya. Hmm. Swab Karena antigen atau PCR? PCR kan? enggak, yang antigen dulu. Karena kan gue pengen tahu gue negatif atau positifnya aja. Ngapain gue PCR? Yang ada gue buang duit gak sih? Iya sih bener. Ya lumayan, soalnya emang PCR itu ya lumayan. Cuma Jadi memang kalau sebenarnya sih kalau menurut yang kita dapat itu virusnya. Lu berarti sekarang hari keberapa sih? Hari ketujuh ya? 7. Hari ketujuh. Sebenarnya itu untuk isolasi mandiri kan harusnya 10 hari ya. Ya, Ketika udah 10 hari baru virus itu akan mereda untuk tidak menularkan ke orang lain gitu. Nah, mungkin kalau berarti besok hari ke-8 ya. ya. Harusnya sih ya mudah-mudahan sih udah negatif ya. Kalau udah negatif justru udah lebih aman sih. Atau mungkin nanti abis itu lu pasti tetap lanjut yang tadi lo bilang ya, lanjut isoman lagi kan? Iya, tapi pindah. Kalau makanya Hotel. gue lagi bingung nih apa gue swabnya di hari ke-8 apa hari ke-10 gitu ya. Menurut gue sih hari ke-10 deh. Biar pas tuntas 10 hari. Daripada ntar lu buang-buang duit lagi kan? Makanya gue nggak mau PCR, mau swab aja Antigen aja. biar Oh, jadi lu ntar antigen lagi. Itu 2 kali antigen.
Gue tuh pengen penasaran, jadi gue besok tuh pengen swab. Ya, 11 pengen swab lagi. Jadi kan biaya PCR sekali kan bisa gue pakai 3 kali Benar. antigen kan. Nah, jadi gue pengen swab di hari ke-8 sama hari ke-11. Jadi kalau gue udah negatif, gue mau pindah ke hotel pinggir pantai gitu, Mas. Yang di mana tuh? Parangtritis apa yang di Gunung Kidul? Betul. Jadi gue mau nyewa Aduh, beda. motor, terus lagi cari hotel di sana sampai 14 hari. Jadi gue recovery-nya di sana, lari, jogging. Nah, ya biar imun makin naik tuh di pantai kan. Karena kan nggak bisa pulang juga. Maksud gue nggak mau nularin keluarga juga gara-gara belum 14 hari kan. Nah, gue pikir di pinggir pantai Gunung Kidul tuh kayak sepi juga kan. Hmm. Iya Jadi benar. gue Berarti tapi kalau di hotel itu kan biasanya ada hotel yang sekalian ada layanan antigen atau PCR. Di sini belum ada ya? ada sih, gue belum nanya. Ada harusnya. Karena kan dokternya bisa datengin, tapi paling sama dokter. Nah, gue takutnya malah lebih mahal gak sih? Iya. Mendingan di orang nih kok jalan kaki nih pinggir Deket banget. Siloam. Samping hotel gue tuh rumah sakit Siloam. Oh, di rumah sakit ya berarti ya? Terus samping Siloam jalan beberapa blok nih, jalan nggak sampai 10 menit rumah sakit Bethesda gitulah. Mhm. Itu gue malah Ya. kepikiran gue pengen swabnya di stasiun tadinya, Mas. Gue mikir karena kan murah kan 105, jadi gue beli tiket Tiket. Jogja Jakarta yang murah ya kan. Heeh. Terus gue Bener. swab di sana, kan swab di sana cuma 105.000 kalau ada tiket kan. Iya, bener. Nah, repot 105 paling tiket berapa gitu kan yang murah aja, yang ya ekonomi. 70.000. Tapi kan Mhm. kalau misalnya gue positif kan gue ke ini, ke apa namanya, ke refund tiketnya. Oh gitu, refund Iya, ya? Jadi batal ya? uh, Batal batal berangkat ya? dapat refund 100% di refundin Oh sama. 100%. Iya, Kalau positif 100% nggak iya, dipotong 25% berarti ya? nggak. Makanya gue kayak kemarin sempat mikir gitu, tapi gue takut gitu karena takut nularin gara-gara rame banget di Ya, stasiun. bener-bener. Ya, oh, Pasti yaudah deh. rame lah Heeh. kan. Nah, oke, ini ada yang komen lagi. Ada Rizky Meyan Johan bergabung, Desi Rahmi, Arif Rahman, Gus Tirpa. Halo semuanya. Terus ada komen dari apa? Coco, hari ke-10 aja katanya tuh. Untuk antigennya nih kayaknya. Terus ada Ayes bergabung, Ion ada Ion lagi, Fast recovery Fist gitu. Oke. Nah, ya udah deh sekarang buat penutup, kira-kira lo bisa menyampaikan apa sih yang belum kena, jangan sampai kena atau gimana gitu. Gue bingung ya. Intinya ya sebenarnya bingung juga, Mas, karena sekarang nih lu kalau bilang orang yang WFH aja, terus lagi orang yang benar-benar ngejaga banget, ya banyak tuh berita yang Asanti seminggu sekali swab gitu kan. Sama gue juga seminggu sekali swab tuh, tapi kena juga ujung-ujungnya. Ya seminggu sekali swab, maksud gue ya kita juga bingung ngejaganya gimana gitu dengan kondisi yang sekarang udah makin banyak orang yang kena kan, jadi penyebarannya juga makin lumayan gampang sekarang. Jadi ya mungkin kalau emang yang belum kena ya tetap jaga diri aja karena emang COVID tuh nggak enak banget. Mungkin gue dapet Bener. itu yang lumayan masih enak kali. Gue nggak ada gejala yang serius kayak gimana, cuman apa namanya, cuman diare aja sekali. Terus kemarin penciuman hilang cuman 2 hari, perasa hilang cuman sehari. Maksud gue masih bersyukur lah, gue kayak cuman nih gue disuruh lebih bersyukur kayaknya, dikasih tahu, Cak, lo gimana kehilangan penciuman, gimana Gak kehilangan, enak lah ya, gak enak banget lah ya. tapi Seenak-enaknya makanan, lu gak, ya ya sama aja rasanya, hambar-hambar juga. dikasihnya tuh kayak nggak usah lama-lama deh nih si Hafiz nih, jadi cuman Nah, hari. Nah, gue masih beruntung gitu ya, dikasih dikasih apa namanya, eh apa sih bahasanya tuh ya, ya gejalanya nggak terlalu berat kayak orang-orang gitu, yang jadi ringan ya. eh, jadi jadi semua tuh masih aman lah menurut gua. Nah, kalau misalnya belum kena ya
jaga aja, jaga diri. Kalau emang harus ngindarin kerumunan, hindarin. Gue tuh dari dulu tuh meskipun gue kemana-mana gue tetap hindarin tuh protokolernya, Hmm, prot betul. lah. Gue cuci pakai hand sanitizer terus-terusan. Nah kemarin nih pas di Jogja ini nih emang gue lagi lengah banget mas, lagi lengah tuh apalagi yang pas gue ke studio gampingnya Hanung Bramantyo Hmm. itu rame. Udah rame, gue dikejar-kejar waktu karena mau tutup, jadi gue sembarangan banget foto, megang ini, pegang itu tanpa gue semprot kayak gitu tuh gue kecolongan sih. Terus akhirnya, Nah mungkin di situ lagi ngerasa capek juga kali ya. iya Ngerasa juga. capek nggak? Terus akhirnya ya udah, akhirnya kena deh dan gak enak kena corona bener-bener deh loh. Kita orang lockdown terus lagi harus di rumah aja tuh udah nggak enak ya, apalagi kondisinya lu Nah, bener isolasi mandiri yang semua terbatas, nggak enak banget. Jadi meskipun lo di hotel tapi tetap nggak enak ya. tetap nggak enak lo. Tetap nggak enak. Sendirian lagi kan, nggak ada Lo keluarga gitu. kira gimana rasa bersyukur tuh ya di sini nih. Ya, Akhirnya istilahnya waktunya kita untuk refleksi kembali ya, waktu kembali refreshment juga, gitu kan? benar-benar kayak kayak apa namanya, lu udah 7 hari gak keluar kamar, terus lu tadi pagi jalan kaki itu benar-benar mau nangis gitu, bersyukur banget tuh. Astagfirullah. Namanya di Jogja biasanya kita liburan gitu. Terus lagi pas penciuman hilang, gue ketawa-ketawa, lucu juga nih penciuman hilang nih. Terus habis itu dapat penciuman, wah bersyukur banget, benar-benar ngucap-ngucap ya, sujud syukur banget ya, alhamdulillah ya Allah gini ya. Sempat berpikir kalau corona itu nggak ada atau ini nggak Nah, apa yang kata orang apa sih ya permainan lah atau apa sempat mikir gitu nggak sih lo? enggak sih, gue tahu, gue orang yang tahu corona ada, makanya gue tetap jaga banget gimana Hmm. gimana di tiap saat gitu, semprot-semprot meskipun gue ngopi sana sini ketemu orang sana sini, tapi gue tetap jaga sebenarnya, yang ngejaga itu corona ada. Nah terus buat teman-teman yang udah kena atau yang nantinya bakalan kena, mudah-mudahan jangan ya, tapi kalau emang kena corona ya jangan stres sih, udah lu Jangan stres benar. perang lu tuh di diri lu gitu, jadi lu benar-benar enjoy, pasrah aja, berserah diri. Terus lagi eh ya tetap tetap positif pikiran, nikmatin. Lo lagi waktunya penciuman hilang ya lo nikmatin, ntar lo waktu muncul Syukur aja. gitulah, udah segitu. Oke. Terus nih ada yang komen lagi, halo laundry, Kak Hafiz, sapa kita dong. Terus ada lagi Oh dari Nam Al-Katiri bergabung. Semangat abangku ya, dari Al-Katiri. Ada Zia, halo Zia. Fazarudin 02. Yohana, Kak Hafiz mukanya lebih glowing. iya, jadi aktivitas mas selama corona ini nih gue luluran, terus lagi maskeran. Jadi gue masker tuh sehari bisa 2 kali, Hmm, terus gak keluar. lebih lebih aware sama tubuh ya jadinya sekarang ya. Ya bosen gila, gue tuh jadi bingung banget ngapain lagi kan, hari gue tiap hari begini aja, kira udahlah luluran, terus lagi maskeran. Oh, Hmm. Lebih jadi me time ya jatuhnya di saat lu kemarin kesibukan lu yang gambreng gitu kan tidak ada waktu untuk me time. Nah sekarang ini saatnya untuk me time ya nggak? makanya, oh gue Terus pakai Indomie bareng sama Jaon ya, sama Halo Laundry sepatu. nah terus ada lagi nih, ada Delicious Peace, lu kena corona gitu. Yeah, dari Terus ada lagi nih, nah ini ada orang kereta api nih yang komen nih, temen gue di kereta api dulu, Yohana, berapa lama lagi nih? Berapa lama sampai akhirnya penciuman normal lagi gitu tadi pertanyaannya. nah udah tadi udah dijawab. Nah setiap orang tuh beda-beda. Mas Ramdan berapa mas, semingguan ya? Minggu gue Kalau seminggu. saya alhamdulillah 2 hari. Jadi 1 harinya itu bener-bener hilang, gak kecium apa-apa.
besokannya kecium tapi jauh gitu, nyium apapun, nyium buah sedekat ini kayak kesannya nyiumnya jauh gitu. Nah kalau sekarang tuh udah kecium semua, bahkan nih jahe merah nih aja udah kecium nih wanginya, Hmm. asapnya dari sini gitu. Jadi ya bersyukur sih cepet. Enak ya. Nah, kalau gue itu bahkan dari seminggu itu belum full 100%. Jadi baru apa ya, bau yang bener-bener strong yang bisa gue cium. Kalau bau-baunya nggak terlalu strong itu gue masih belum bisa nyium. Kalau dari agak jauh juga masih belum kecium tuh. Mesti gue tempelin ke hidung, ini wangi-wanginya apa, nah itu baru berkerasa gitu. Nih Tuh gue sampai gitu. nyium jahe kecium kok sampai sini. Ya, berarti cepet ya recovery-nya ya. Iya, alhamdulillah nih, mudah-mudahan cepet juga nih corona hilangnya nih di gue, biar gue bisa Nah, ke di depan. gue di Indonesia. Apa? Bos, di gue dan di Indonesia. Cepet hilangnya corona tuh. Enggak. Ya minimal Bukan di dulu doang. corona hilang biar gue bisa pindah hotel pinggir pantai, recovery di sana. Terus nih ada lagi double chin sepatu, double chin laundry sepatu, double chinnya double chin ya, nanti suntuk lagi kapis. Terus siap traktir gue ya, tapi jauh-jauh duduknya dari gue. Sebenarnya gini loh, gue perlu ngebahas dikit juga sih buat temen-temen yang tahu temennya terkena positif COVID, terus tapi temennya itu udah isolasi mandiri udah 10 hari lebih. Jangan takut atau jangan dijauhin, karena banyak teman-teman gue ketika pulang dari Wisma Atlet itu diusir malah dari kosannya. Ada yang dari usir di kosannya, ada yang nggak diterima, ada yang benar-benar dikucilin sama warga. Jangan ya, karena mereka itu udah artinya udah nggak berbahaya, udah tidak menularkan virus, ya sudah aman sih. Harusnya mereka dirangkul, bukannya dijauhin. Itu sih yang mau gue bilang, yang gue sering bilang sih tentunya gitu. Jadi Jadi malah bukan hari ke-14 ya? hari ke-10 sebenarnya udah normal untuk orang-orang yang OTG ya. Oh, kayak gue ya, gue kan sebenarnya gak ada gejala apa-apa. Nah, Nah, tapi Mas, nah ini gue baru dapet nih balasan WA dari marketingnya Red Doors kan. Jadi tadi kan gue nyari-nyari Red Doors tuh buat pindah hotel yang lumayan budget kan. Tapi bagus, gue dapet banget tadi hotel Red Doors. Nggak diizinin dong. Terus dia bilang katanya owner propertinya masih agak takut nih Mas. takut. Gak diizinin buat ini. Oh ya udah nggak apa-apa dalam arti gue. Nah, makanya kan ya perasaan kita kan, namanya kita juga punya perasaan ya, digituin orang kan gak enak ya. Gitu kan. Sampai bener, lu jangan deket-deket gue, atau enggak lu jangan masuk kerja dulu sebelum negatif, padahal sih ya harusnya sih udah aman sih kayak gitu. Nah, terus yang perlu kita sikapin lagi ketika kita udah negatif, namanya tuh ada long covid. Yaitu gue begitu gue pulang dari Wisma Atlet, gue ngerasa pernah sampai pusing kepala gue, terus sampai nafas gue masih terengap-engap. Olahraga yang biasanya sepedahan, ini cuma sebentar udah capek kayak gitu. Sampai sekarang sih masih agak berat nafas gue nih. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, saat penciuman lo hilang, apa lu nyoba nyium-nyium apa gitu, kayak penasaran? Iyalah, yang tadi Iya, gue bilang, ya kan? jadi gue lucu tuh. Jadi gue hilangnya itu kan 2 hari lalu kan. 3 hari lalu Ah, berarti. Lucu tuh. Pagi-pagi gue lagi mau maskeran, Mas. Ya kak, gue oh, masker. maskeran. Udah siapin masker, Shinjui. Kan wanginya tajam banget kan. Ah, ah. Lagi gue udah siapin playlist lagunya Krisya lah, lagunya Buat Bian relaksasi ya. ya gitu-gitulah pokoknya yang gue udah itulah gue cium tuh pas gue buka masker gue masih cium, wah aduh enak banget gue udah benar-benar mau me time lah ya, mau maskeran Ah, itu ya, terus gue lulur-lulur ke badan gue semua itu masih kecium tuh, wangi-wanginya masih kecium. Nah kocaknya pas gue lagi ngeringin luluran gue lagi keringin di badan gue kan sambil main handphone tuh di kamar mandi. Terus ah, tuh gue apa namanya lagi iseng-iseng, gue lagi capek, gue tempelin muka gue di tangan kayak gini nih. Gini. ah. Nah pas lagi gini gue ngirup-ngirup, kok senju gue tuh lulur gue tuh nggak berasa keciumnya gitu. Terus gue langsung mikir gini kan, gue inget tahu tuh karena kan pasti hilang kan, gue mikir ya astagfirullahaladzim, gue akhirnya ngerasain penciuman hilang gitu kan. Terus gue Ah, penasaran, gue buka tuh sinjuinya kan, ah. tapi gue buka, gue cium, ya hilang beneran. Nah gue masukin penasaran, gue cium lagi
tajam. Gue punya masker body shop yang wanginya rempah, dan itu gue suka banget sama wangi itu, dan tajam banget wanginya. Gue buka, gue cium lagi, ya elah bener hilang. Oh ya udah deh, hilang, ya udah. Gue bilang lucu juga nih penciuman hilang kan. Sebenarnya kita semua tuh pernah ngerasain kesumbat gitu penciuman kalau kita lagi pilek kan. Kayak mampet-mampet gitu kan. Mampet, lu mampet terus lu cium agak berat. Nah ini enggak, ini lucu. Lu kondisinya hidung lu nggak kenapa-napa tapi lu nggak bisa nyium apa. Lucu banget sih. Bener. Lucu juga nih gue bilang. Ayo udah deh, nikmatin Jadi, aja. oh ini yang namanya penciuman hilang ya. Ya, terus gue akhirnya nempelin minyak air putih ke sini-sini, gue gini-giniin nggak kecium juga, gitulah pokoknya. Nah, akhirnya tapi malamnya tuh gue merasa hidung gue dingin gitu, sore-sore sampai Dingin. gue dingin gitu, kayak beku gitu di sini nih, kayak mampet tapi dingin aja udah. Oh gini ya, ya udah deh. Akhirnya alhamdulillah ya Allah sekarang udah bisa nyium lagi. Nah, itu merupakan nikmat yang sangat amat luar biasa ya, kita bisa mencium. Baru ngerasain penciuman enggak Iya. hilang seberapa hari aja tuh udah panik banget ya. Gue sih kemarin gue nikmatin, oh lucu ya, oh gini ya rasanya penciuman hilang gitu. Dikasih cuma 2 hari, alhamdulillah udah Ya, bisa nyium. gue seminggu lebih tuh, aduh bener-bener nggak enak, makan nggak enak, apa nggak enak. Terus kemarin Terus, kemarin pagi rasa gue hilang gara-gara mau sarapan, gue udah ngerasain kok ini nggak ada asinnya, nggak ada ini, tapi lucu pas nyampe tenggorokan baru tuh kecerna rasa asinnya, rasa manisnya, rasa. untung lo belum komplain ke hotel ya, masakannya nggak ada rasanya. Gue rasain juga. Abis itu gue makan buah, makan Silver Queen kan, gue ada coklat kan, gue coklat, gue papak-papak nih di sini nih, gue benar-benar make sure di lidah gue tuh nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Pas gue nelan baru nih ngerasa Silver Queen-nya berasa. Makan mie enak, mie kremes gitu, gue gigit-gigit ini nggak berasa, pas nyampe nelan baru ngerasa gitu. Nah sekarang Gue udah itu ngerasa pas lagi kayak gitu makan Indomie kan yang kita nanti-nantikan gitu kan, wah rasanya enak nih kayaknya makan Indomie, totonya hambar kayak nggak ada bumbu, aduh gak enak banget, sumpah itu asli gak enak. Makan Indomie yang paling nggak enak selama hidup kayaknya itu tuh, kayak nggak pakai bumbu. Terus dari Yohana, oke, thank you, sama-sama selebgram KAI. Terus ada Ilma Rineta, luluran banget Mas Hafiz. Terus Yohana, sehat terus guys, amin. Ya, lo juga sehat-sehat ya, pokoknya semuanya yang ada di sini yang lagi nonton sehat-sehat semuanya. Dari gue luluran juga sambil dengerin playlistnya Krisya yang Eva sama Diskorianya dia Sastro, jadi bisa sambil ikutin ritme gerakannya. Wah. Ya pokoknya namanya kita tuh lagi isolasi mandiri, bener-bener bingung mau ngapain ya nggak sih? Bener-bener lu mungkin tuh sampai ada saat bolak-balik nggak jelas nggak sih, gue sempet begitu mau dari sini ngapain nggak jelas, gue nggak tahu mau ngapain, saking bingungnya gitu, saking capeknya, bosennya. Gue kan? Sumpah ya Mas, gue tuh buka pintu kamar aja nih ada kali puluhan kali tiap hari, cuman kayak doang, oh nggak ada orang gitu, udah gitu beneran. Kali gue buka pintu kamar saking gabutnya nggak tahu mau ngapain. Iya. Terus kalau ada kulkas lu paling lu buka tutup tuh. Gak ada. Nah, terus ada lagi nih dari Indi Sevril, top luluran banget ya kata dia. Terus dari Dim Sanugraha bergabung, oke, sama bergabung. Terus ada Ilma Rineta, pas cium Ume Candle kecium nggak? Bawa bun, gimana dong? Nah terus Ume oke, nih katanya apa oil Ilma Rineta bawa, biasanya bawa, ini nggak bawa gue oil Ume, lilin. Tuh. Ada lagi speed recovery ya, Fis, kurangin luluran. Siapa tuh? Terus dari Ilma Rineta tadi tuh. Terus dari Marsyabi, tapi lu masih inget gue kan, Fis? Siapa? Semangat ya, Fis, sehat-sehat. Dari Marsyabi. Ya udah dah, buat kata-kata closing deh, ini udah hampir mau sejam loh, 5 menit lagi sejam, kita mati nih, ntar sejam. Udah waktunya. Closing deh, closing. Apa ya, udah jaga kesehatan aja tetap teman-teman semua, terus lagi nikmatin lah tiap proses, terus banyak-banyak bersyukur sih. Banyak gue setuju nih. Itu ya
hidup ya benar-benar seberapa banyak bersyukur sih, beneran deh gak bohong. Ternyata lo hilang penciuman terus dapat lagi penciuman lo tuh, Allahu Akbar banget Wah, lah. Terus bener-bener ya. jadi Nikmat benar-benar mana lagi yang kau dustakan ya? iya, pokoknya udahlah gitu, tetap banyak-banyak bersyukur lah sekarang ini. Oke, kalau gitu. Thank you banget ya, Bro. Dapat negatif meskipun belum 14 Nah, hari gue amin. bisa pindah hotel nih. Nah, tempat negatif, cepat berpikir positif, terus pokoknya kita harus cepat jadi apa namanya, cepat sehat terus pokoknya. Ya pokoknya buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih udah nonton live bareng di episode pertama ngobrol bareng pejuang negatif nih. Dan Aduh, lu juga selamat bergabung di pejuang negatif ya. Terus udah gitu aja lah, mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi kalau lu udah pulang ke rumah, nanti kita sambung-sambung lagi. siap. Thank you banget udah waktunya. Jangan bosan-bosan lu di kamar. Jangan Ya, jangan bingung lu mau ngapain ya. Itu aja. Terima kasih semua yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue dan Hafiz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang negatif. Dadah. satu.